Haleluya. Amin. Mari kita bawa hati, kita menyembah Tuhan. Di setiap langkah kami Tuhan, kami mau menyembah Yesus. Terima kasih. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidup yang selalu bersinar dalamku. Katakan kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Mari teman-teman kita ucapkan pujian ini dengan hati kita. Katakan kasih-Mu Tuhan, oh Tuhan, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut. Katakan, oh, ku berjalan sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Oh, your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Mari kita sembah Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Engkau berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Katakan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus.
kita sembah Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mau bawa hati kita. Mari kita tutup mata, bawa hatimu, fokus pada hatimu, sembah Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan. Terima kasih. Percayalah bahwa masa depanmu Tuhan pegang. Percayalah bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan ada di dalam setiap apapun musimmu. Tuhan ada. Mari teman-teman, kita perlahan kita berdiri sama-sama. Kita berdiri dengan iman kita. Kita mau bawa pujian ini dengan lebih lagi, dengan iman kita. Katakan sama Tuhan, forever I will sing to in your praise. Come on. Forever I will sing in your praise. Forever I, your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your praise. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Pegang hidup kami. Kami bawa sembah kami. Oh Yesus, terima kasih. Forever I will sing your praise. Kami sembah. Oh, Jesus, we worship you. Jesus, come on, worship Jesus. Oh, praise the name of the Lord God. Oh, praise His name forevermore, forever. We will sing your
forevermore, for endless days we will see your grace. Oh Lord, our berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang sekali lagi yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari senggol kanan kirimu, katakan yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Come on guys. Woo. Mari sama-sama kita nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu di atas kepala kita. Come on. Hey, hey. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Come on. Mengubah segalanya, kasih aku terima, tak tergantikan. Kemana anak muda katakan haleluya. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir hidupku. Yang bersuka cita katakan amin. Kemana anak muda katakan tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih aku terima, katakan tak tergantikan. Lebih keras lagi katakan tak tergantikan. Oh, nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir hidupku. Mari semua angkat tanganmu di atas kepala kita. Come on guys. Woo. Yeah. Sama-sama katakan Engkau baik. Engkau baik. Come on. Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan Engkau baik. Engkau baik. Sama-sama kita lompat. Come on. Woo.
dalamku. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Sudah keringetan? Belum? Sudah keringetan? Harus lompat. Come on. Katakan besar di dalamku. Come on. Oi, sama-sama kita lompat ke Tuhan kita. Come on. Sama-sama kita katakan dengan iman kita katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu resah, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Sama-sama katakan, semua musuh gemetar. Sama-sama kita lompat ya. Tuh, go. Dalam hidupku tanpa menjadi kuatku, sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Yuk sama-sama kita lompat ke Tuhan kita, come on guys. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Amin. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar, Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan besar di dalamku. Lebih keras lagi dengan iman kita katakan besar di dalamku. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Saya paling suka untuk melayani anak-anak youth. Karena melayani anak youth itu sehat. Amin. Karena apa teman-teman? Karena kita melayani Tuhan dengan semangat, dengan api yang masih berkobar-kobar. Dan saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita sama-sama bawa hati kita, membawa hidup kita menyembah Tuhan yang
selalu setia mengejar hadir-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Mari teman-teman kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari kita katakan pujian ini dengan iman, kita katakan dekat padamu itu rinduku. Oh Tuhan, setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku,
hidupku. Oh, mengejar hadirmu Tuhan, memandang wajahmu. Kami memuji Engkau. Mari angkat suaramu sembah Tuhan, menyembahmu Tuhan. Oh Yesus, sembah. Mari bawa hatimu sembah Tuhan. Jangan diam diri, sembah Tuhan. Kita datang tempat ini karena kita mau menyembah Yesus. Mari teman-teman, kita angkat pujian, kita angkat penyembahan, kita sembah Yesus. Sembah Tuhan, kiraya lama kiraya lamanya Rasul. Sembah Tuhan. Kami datang Tuhan. Sore hari ini kami mau datang Tuhan dalam hati-Mu, dalam hadir-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, kami seringkali mengecewakan Engkau, kami seringkali meninggalkan Engkau Tuhan. Kami seringkali lalai Tuhan, tapi Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau datang Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Yesus. Mari teman-teman, mari buka hatimu, sembah Tuhan. Mari bawa pujian ini dengan hatimu, dengan imanmu. Karena kita hidup tanpa Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Kita tanpa Tuhan, kita sia-sia. Apapun yang kamu kerjakan tanpa Tuhan, itu semua sia-sia. Mari teman-teman, kita datang pada Tuhan. Kita pandang wajah Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan dengan iman, katakan sembahku Tuhan. Amin. Jesus menyatakan mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
Sama-sama kita bangkit berdiri dan menyanyikan kepada Tuhan kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Saat ini kami mau bersekutu, mau mendengarkan sharing dari hamba-Mu, kiranya Engkau yang pimpin sertai dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Shalom Awakers. Self-love merupakan hal yang sering didengungkan belakangan ini. Self-love sering dibicarakan kalau milenial. Self-love menjadi topik yang hangat, yang sering diucapkan berkali-kali. Shalom, nama saya CT, biasa disebut Ko CT. Hari ini kita akan berbicara atau saya akan men-sharingkan tentang apa itu self-love. Apa itu self-love menurut Alkitab? Hari ini firman Tuhan akan diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Akan saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." 28, itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama, 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hari ini kita akan discuss atau teman-teman akan menerangkan tentang apa itu self-love, mengapa kita perlu self-love dan bagaimana caranya kita melakukan mencintai diri kita sendiri itu. Next, apa itu self-love? Self-love itu sebuah kondisi di mana kita belajar untuk mengenali diri kita sendiri, kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Self-love itu berbeda dengan mengasihani diri sendiri. Kalau mengasihi diri sendiri itu pertama-tama kita harus sadar apa nilai yang kita punya.
Hal yang pertama ialah mengenai tentang self-awareness. Kita sadar, oh kita ini siapa? Kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita memiliki amanat agung. Nah, dengan kita mengenali diri kita sendiri, maka kita bisa melakukan visi atau misi yang Tuhan berikan kepada kita. Mengasihi diri itu fokus ke masa depan, sedangkan mengasihani diri itu fokus ke masa lalu. Fokus ke masa depan itu ya apa ceritanya? Kita pertanyaan yang muncul tentang mengasihi diri itu adalah bagaimana kita menyelesaikan solusi ini. Contohnya, kita punya pacar, cowok punya cewek gitu kan, punya cewek terus patah hati, putus. Setelah putus, kita akan merenung, oh iya, apa yang salah dari hubungan ini? Apa yang seharusnya aku perbaiki dari hubungan ini? Kita fokus ke depan, kita fokus memperbaiki diri sendiri. Sedangkan kalau kita mengasihani diri sendiri, kita akan berpikir, oh iya, kenapa ya putus? Oh, waktu itu tak kenalin sama temanku, ternyata disikat sama temanku. Oh, ternyata aku kena tikung. Kenapa ya kena tikung? Jangan-jangan dia sudah sering chatting sebelum kenal sama aku. Jangan-jangan tiap malam sleep call sama teman aku. Kenapa ya? Kenapa ya? Terus akhirnya kita berputar di pertanyaan kenapa itu dan tidak improve diri kita sendiri. Next, kita akan membahas tentang mengapa kita harus mengasihi diri sendiri. Sebelum itu, saya mau tampilkan sebuah video dulu, nanti akan dibantu oleh tim multimedia. Mengapa kita harus mengasihi diri kita sendiri? Tanggung jawab? Kamu gak usah ngomongin tanggung jawab. Maksud kamu apaan sih? Tanggung jawab aja dulu buat diri sendiri, baru mikirin tanggung jawab buat orang lain. Kamu selalu nyenengin bapak kamu, ibu kamu, kakak kamu, jungkir balik buat mereka senang. Ya terus kenapa emangnya? Salah aku? Seneng yang kamu kasih ke mereka, itu kayak cek kosong. Kalau kamu mau ngasih duit, punya duit dulu. Kalau mau bikin seneng orang, kamu dulu yang seneng. Nah, itu saya ambil dari TikToknya Coco Esa. Itu Koko juga sering nonton TikTok malam-malam scroll-scroll gitu. Oh, ternyata ini oke juga untuk di-sharingkan. Nah, itu tadi yang main Reza Radian tentang kapan nikah. Ya itu lagi diskusi di adegan itu dibilangin, kamu itu selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain, sedangkan kamu itu nggak pernah mencoba untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Apa salah kita membahagiakan orang lain? Kamu membahagiakan papamu. Menurut konteks di video klip ini, saya itu cerita, kamu itu berusaha memberi orang lain kebahagiaan, sedangkan kamu itu belum bahagia, kamu itu belum memiliki self love. Ibarat kata kita punya uang di dompet kita, 50.000, 20.000, 10.000. Kemudian kita mau kasih orang 100.000. Ternyata kita itu nggak bisa kasih orang 100.000. Kenapa? Karena kita nggak punya 100.000. Kita itu diminta oleh Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Tetapi kita belum pernah mengasihi diri kita sendiri. Kita mau memberikan kebahagiaan, sedangkan kita belum bahagia. Nah, Amanat Agung itu berkata, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Nah, itu tujuan kita menjadi seorang Kristen, harus saling mengasihi. Kita nggak mau datang ke sini cuman datang, oh aku rutinitas tiap Sabtu datang. Kamu kemarin weekend Sabtu ngapain? Oh aku ke gereja. Aku dipandang alim oleh teman-teman, gitu kan? Tiap Sabtu gereja, Minggu gereja. Oh anak alim ini anak alim. Tapi kita nggak memancarkan kasih Kristus. Kita nggak menjadi garam dan terang. Kita nggak memberi rasa kepada lingkungan kita di sekitar. Garam itu sedikit, tapi ketika dimasukkan ke dalam sup, nanti rasa masakan itu jadi pas, jadi nikmat. Kalau terlalu banyak, pasti oh garamnya kebanyakan, terlalu asin. Nah, kita menjadi orang Kristen, kita harus
mengasihi dengan sincere, dengan tulus. Tapi ketika kita nggak pernah belajar untuk mengasihi diri kita sendiri, maka kita akan kesulitan untuk mengasihi orang lain. Ibarat kata itu seperti cek kosong yang kamu usaha untuk berikan kepada orang lain, tapi ketika mau dicairin ternyata nggak ada uangnya. Kita berusaha sebaik mungkin mengasihi orang lain, sedangkan kita sendiri itu kosong, kita sendiri itu hampa. Nah, kita harus bagaimana supaya kita memiliki self love. Poin yang ketiga, bagaimana kita harus memiliki self love. Yang pertama, kita memiliki self awareness. Tadi kita sudah mengenal diri kita sendiri. Setelah kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita menyadari, membangun gambar diri yang jelas tentang diri kita. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Bagaimana Tuhan itu sangat care tentang diri kita. Tuhan sudah membentuk kita seperti gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini harus sadar bahwa kita ini memiliki gambar dan rupa Allah. Ketika kita memiliki gambar dan rupa Allah, maka kita sadar dan berperilaku untuk bertindak menyenangkan hati Allah. Contoh, ini lagi PDKT, lagi pacaran. Misal, yang baju merah itu lagi gebet cewek, misal contoh. Maka aku akan berusaha untuk, aku ini seorang yang cool, tenang, pemain gitar yang keren gitu kan. Ketika aku sadar, aku akan berusaha untuk menonjolkan kebolehanku, menonjolkan skill-skillku, berusaha mencari cara bagaimana mendapatkan hati si cewek itu. Bagaimana aku bisa membahagiakan dia. Misal ngajak nonton, film KKN keluar, nonton yuk. Atau Dr. Strange keluar, sudah nonton belum? Kalau ditanyai sama cewek, sudah nonton belum? Walaupun sudah jawabannya belum, ayo kita berangkat nonton lagi. Nggak masalah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menunjukkan value kita. Kenapa? Karena di satu sisi omong tentang chattingnya cewek itu banyak cowok yang sedang mengejar juga. Jadi ketika dibuka ada si cowok A, si cowok B, si cowok C, si cowok D. Bagaimana kita bisa memenangkan hatinya itu kalau kita itu nggak sadar kita ini siapa? Aku ini minder, aku ini nggak seberapa pinter di sekolah, aku ini nggak rajin, nggak gini, nggak gitu. Jadi kita merasa sebelum mulai bertanding kita sudah kalah saing. Jadi kita tidak punya gambar diri yang jelas. Aku ini siap untuk memenangkan hati si cewek ini. Kemudian kita harus tahu self-worth kita, bangun self-worth kita sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang sudah tadi Coach Ete jelaskan, bagaimana kita membangun diri kita. Kita mengasihi diri kita seperti Tuhan mengasihi kita. Kita harus menilai diri kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Ciptaan Tuhan yang sempurna itu dalam arti apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita mencoba untuk mengenali diri kita sendiri. Ada berbagai macam alat untuk mengenali diri kita sendiri, seperti 16 personality. Mungkin teman-teman yang belum pernah coba bisa nanti coba di rumah, itu menjelaskan
kita ini seorang extrovert atau introvert, kemudian seorang yang feeling atau thinking gitu-gitu, itu nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Nah, itu akan menjelaskan ke kita bagaimana sifat kita. Apakah kita itu happy ketika bertemu dengan orang lain, ataukah kita itu lebih dapat di-recharge ketika kita sendirian di rumah, melakukan hal yang kita sukai, tidur-tiduran gitu. Ini ada video satu lagi. Video satu lagi itu kemarin yang teman-teman tahu Taylor Swift itu barusan lulus, kemudian dapat gelar. Ya, Flo Regin tahu itu mantuk-mantuk itu. Terus dia itu coba kasih wejangan, bilang aku enggak mau ngajari kalian soalnya enggak ada orang milenial itu suka diajari. Orang-orang tua itu dirasa kolot dan merasa ojo mau ajar-ajari lah, aku ngerti, aku sejak di YouTube sendiri gitu. Cuman ketika scroll Instagram, scroll TikTok itu ada yang ngasih life hack itu, kok lucu ya life hack ini, di save gitu. Biasanya aku kayak gitu, tak save, tapi belum tentu tak buka lagi. Ini ada video satu lagi tentang speech-nya Taylor Swift mengenai bagaimana dia mencoba untuk menjelaskan tentang self love. Coba bisa ditampilkan. I won't tell you what to do because no one likes that. I will, however, give you some life hacks. The first of which is life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is knowing what things to keep and what things to release. Secondly, learn to live alongside cringe. No matter how hard you try to avoid being cringe, you will look back on your life and cringe retrospectively. Cringe is unavoidable over a lifetime. Even the term cringe might someday be deemed cringe. Nah, ini yang diambil dari narasi juga secuplik speech tentang dia ini lulus terus dipilih sebagai salah satu mahasiswa untuk kasih pidato gitu. Tapi dia bilang enggak mau kasih pengajaran karena aku kasih life hacks saja. Life hacks poinnya itu kan dia cerita tentang kita ini ketika memasuki jenjang kehidupan yang baru, kita harus belajar untuk menerima dan melepaskan. Menerima dan melepaskan itu seperti apa? Jenjang yang baru dulu. Jenjang yang baru itu misalnya dari dunia persekolahan yang berkutat tentang nilai, ulangan, teman, pacar, gitu-gitu. Kemudian nanti kalian masuk ke jenjang atau karir atau stage kehidupan yang baru, masuk ke dunia college atau ke dunia kerja, atau yang menikah sudah ada, itu kalian dibutuhkan skill-skill yang baru atau dituntut menjadi orang yang berubah. Hal yang paling simpel itu teman, bisa pertemanan. Ketika kalian sekolah, ini zaman koko sekolah dulu ya, masih masuk ke sekolah, belum Zoom, belum bangun tidur, bisa langsung masuk kelas cepet. Pas zaman dulu harus ke sekolah, tiap hari ketemu, Senin sampai Jumat, pagi sampai sore, ketemu ya teman-temannya ya itu aja, komunitasnya itu aja. Nanti Sabtu gereja, Minggu gereja juga orangnya pada saat itu ya masih itu aja. Kalau mau ngajak nonton tadi, nonton KKN, mau nonton Doctor Strange, itu ngajak teman sekolah, ngajak teman gereja bisa. Tapi ketika sudah masuk ke dunia yang baru, naik level, pindah kuliah ke luar negeri, kuliah ke luar kota, dan lain sebagainya, kalian itu meriset hidup kalian, meriset dari nol. Kayak pengalaman Koko waktu habis beberapa saat lalu sempat ke Taiwan, satu orang sendirian bawa koper, bawa alat-alat yang dibutuhkan buat hidup di Taiwan beberapa bulan, yaitu kita memulai diri dari nol, kita
kenalan dengan orang-orang yang baru, kenalan dengan restoran-restoran yang enak yang mana. Terus kalau weekend itu mau liburan kemana, kita belajar untuk mengatur. Sempat satu kali, kalau waktu itu tinggal di Hsinchu, ibu kota Taiwan kan Taipei. Itu kalau trip weekend biasanya naik bis 2 jam dari sana. Kita harus belajar mengelola uang. Nanti money management akan kita discuss beberapa waktu ke depan. Nah, waktu itu harus bawa uang untuk makan, untuk tinggal, untuk akomodasi. Waktu itu aku salah perhitungan. Misalnya bawa 500 cukup, ternyata kurang. Jadi aku mikir, waduh, beli tiket 200 PP sisa 100. 100 ini harus 2-3 kali makan gitu. Ternyata aku salah ngitung. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya di sana beli ke 7-Eleven. Di sini Indomaret gitu. Di minimarket beli pop mie. Oh ya makan. Masa aku waktu itu diajak temen nonton. Tapi kan dihitung-hitung nanti aku enggak bisa balik. Kalau aku nonton seneng, tapi aku enggak bisa naik bis untuk balik ke kotaku, enggak bisa kerja lagi, kan berarti aku ya cukup bodoh gitu loh. Kenapa kok bisa nonton tapi enggak bisa balik ke kotanya untuk kerja lagi? Nah, kalau di sini masih bisa aku. Bram pinjam uang Bram. Nanti Bram percaya transfer 1 juta. Bram pinjam uang. Tapi kalau di sana enggak kenal siapa-siapa, enggak punya temen, enggak ada yang bisa dipinjami uang, bergantung dengan dirimu sendiri. Cari cara, oh ya misalnya balik itu naik kereta atau naik MRT atau naik taksi. Kalian memerlukan diri kalian yang baru, perlu naik level. Atau ketika kalian single dan pacaran, sudah beda. Kalau single mau kemana-mana bisa jalan sesuka hati. Jalan sama siapa juga enggak perlu lapor, enggak perlu izin. Tapi kalau pacaran belum tentu bisa. Tergantung dari pasangan kalian itu seperti apa. Mungkin ada satu masa di mana aku ini seperti kesepian, kemudian oh ya aku tak cari pacar aja. Buat apa? Oh ya buat mengisi waktu luang, buat bikin TikTok yang cute-cute gitu kan, bisa happy, bisa seru, bisa ada pasangan. Terus ya aku pacaran. Ternyata ketika masuk ke dunia yang baru itu, kamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Kalau enggak, tiap kali selfie, laporan. Karena aku punya trust issue. Karena aku belum cukup mengenal diriku sendiri. Ketika aku memiliki trust issue, maka aku takut. Kayak tadi aku cerita, wah ini mungkin aku kena tikung ini. Mungkin cowokku lagi jalan-jalan, mungkin lagi minum-minum sama temennya. Minum teh, minum-minum ini sama temennya, nongkrong-nongkrong. Pasti banyak cewek ini yang di sana. Pasti main mata. Pasti ini, pasti itu. Insecure, masuk ke toxic relationship. Setiap hari harus selfie, memberikan bukti yang nyata bahwa aku ini sedang main di tim Sun misalnya. Aku ini sedang makan di Look, harus jelas gitu. Nah, aku berharap mendapatkan cinta dari pasanganku. Sedangkan aku masih belum memiliki cinta, seperti video yang pertama tadi. Aku belum ada cinta, tapi aku harus dicintai. 1-2 bulan masih oke. 1-2 bulan, 3 bulan masih bertahan. 6 bulan masih berusaha, bersusah payah. Tapi ketika kalian mau ke level yang lebih lanjut, mau ke persiapan untuk menikah, ya kalau pacaran kan ya buat nikah ya Bram ya. Buat main-main ya boleh, kalau buat main-main ya siap patah hati gitu kan Bram. Ketika kalian siap untuk melangkah ke next level, ternyata diri kalian sendiri itu masih belum siap. Dan kalian masih butuh diisi oleh pasangan kalian. Sedangkan pasangan kalian juga it's only human yang
sometimes mereka bisa break out, lelah, burn out, dan kadang juga butuh diisi. Ketika itu terjadi crash, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, paling parah sampai putus. Gitu kan? Jadi ketika kalian gak memiliki nilai diri yang jelas dan kalian itu belum penuh, kalian itu masih labil, dan ketika labil maka kita berharap untuk diisi, dan itu yang membuat kalian itu belum siap untuk masuk ke perduniaan persilatan tersebut. Nah, terus bagaimana kita self care, bagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Yang pertama, tentukan keputusan dengan rasa percaya diri. Jadi sebelum mengambil keputusan, kita kan harus memilah dulu, pakai logika. Oh, ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nanti harus seperti apa yang harus kukorbankan, apa yang boleh aku lakukan dan tidak boleh aku lakukan. Contoh tadi, mau pacaran, mau nikah, berarti konsekuensinya apa? Oh ya, aku mau pacaran, aku mau nikah, aku harus kerja, cari uang untuk makan, terus aku harus siap kalau misalnya pasanganku itu minta ini itu dalam konteks yang tadi. Kalau memang sleep call ya mau dijabani ya, ayo, harus quality time, harus receiving gift, punya love language yang berbeda-beda, ya harus siap dengan konsekuensi itu. Oh, ketika aku sudah siap, oke, aku mau maju untuk melangkah. Kemudian kenali rasa takut. Kenali rasa takut itu macam-macam ya. Jadi takut yang disebabkan oleh hal yang bisa kita kontrol dan takut yang disebabkan oleh hal yang tidak kita kontrol. Contoh tadi, sudah pacaran. Percaya apa enggak dengan pasangan kita? Percaya timbul dari hal-hal yang ditampilkan, bukan dikatakan. Contoh, ada beberapa dari anak-anak yang kalau pacaran tukeran password, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kenapa? Kamu percaya nggak sama aku? Kalau percaya kita tukeran. Supaya apa? Supaya kalau aku di DM cewek-cewek atau di DM cowok-cowok bisa tak balesin. Kayak manajernya gitu kan, ya tak balesin satu-satu supaya aku ini bisa percaya sama kamu. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan rasa yang kayak kenapa rasa percaya itu harus dengan cara seperti itu? Menurut teman-teman wajar atau enggak? Nanti dipikirkan sendiri ya. Enggak usah dikasih tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Kan kalian sudah cukup dewasa untuk mengerti yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Nah, terus yang ketiga, jagalah kesehatan tubuh. Nah, jagalah kesehatan tubuh ini penting bagi teman-teman. Kalian tadi mencoba untuk mengeksplor rasa takut itu. Kemudian kalian memilih makanan apa yang dimakan bagi tubuh teman-teman. Kemudian istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Sudah kayak dokter aku ya, kasih saran seperti itu. Nah, olahraga itu juga bermacam-macam. Ada yang rendah resiko sampai yang tinggi resiko. Dalam artian jalan kaki, jalan pagi, sehat. Kalau yang terakhir aku coba itu climbing, naik tinggi. Resikonya ya kalau jatuh bisa geger otak bahkan sampai mati gitu kan. Nah, teman-teman pilih sendiri yang mana yang cocok dengan hobi teman-teman. Jangan takut untuk mencoba selama itu masih dalam batas aman. Dalam artian, oh ya, ketika aku coba main airsoft gun, oh ternyata itu memacu adrenalin, dan adrenalinku itu sampai hormon adrenalinku pecah. Oh ternyata aku suka ini. Jadi aku bisa main sport itu lagi. Nah, futsal
atau badminton juga bisa. Bisa buat kumpul-kumpul, bisa buat bercengkerama, berrelasi dengan satu yang lain, kenal satu dengan yang lain. Ya, lakukan itu, olahraga yang rutin, supaya ketika kalian memiliki tubuh yang sehat dan kuat, kalian bisa menyelesaikan atau melaksanakan amanat agung itu. Nah, yang terakhir, bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh baik. Bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh baik itu contohnya seperti apa ya? Salah satunya seperti komunitas yang kita ada di sini. Itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, bisa sharing dengan apa? Dengan landasan firman Tuhan yang kita pegang teguh. Kita bisa sharing satu dengan yang masalahku kayak gini. Kamu bisa kasih masukan enggak? Nah, masukan itu dari firman Tuhan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ProX dan Youth Awake yang kita mentor ini, CT dan Yana ini juga punya visi, yaitu untuk membuat teman-teman itu bisa bertumbuh satu dengan yang lain, bertumbuh bersama-sama satu dengan yang lain gitu. Jadi we are here not only having fun, tapi kita juga mau membuat kalian menjadi the best version of you. Gimana caranya? Kita sudah belajar tentang Bridge of Heaven, di mana Tuhan sudah mengasihi kita tanpa syarat sehingga kita diselamatkan. Kemudian nanti kita saat ini sedang belajar Bridge of Love, dan di kedepannya juga kita mau kasih tentang literasi keuangan, sehingga bagaimana bisa mengelola uang, bagaimana bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Nah, kita di sini itu bukan sekedar cuman having fun, karena apa yang jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita itu juga kita mau untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Supaya apa? Supaya ketika kalian kembali ke lingkungan kalian masing-masing, ke sekolahan kalian, ke tempat kerja kalian, ke keluarga kalian itu bisa berdampak dan memberikan terang Kristus bagi lingkungan kalian. Mereka bisa lihat, ternyata orang Kristen ini kayak gini. Tulus, sincere, bukan yang nyanyi. Tulus, sincere, memberikan dampak bagi lingkungan dan tempat kalian masing-masing bertumbuh. Ya, sekian sharing hari ini dari saya. Thank you. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang self love. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan menceritakan apa sharing yang hamba-Mu sampaikan ini, Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang buat jemaat-Mu ini mengerti apa yang di-sharingkan. Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan ibadah, kiranya Engkau pimpin ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mari kita bisa berdoa. Amin. Oke. Thank you buat firman-Nya CT yang sudah disampaikan. Kiranya apapun yang sharingkan hari ini, biarlah itu menjadi berkat buat kita. Dan saatnya mari kita sama-sama kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Bapa, untuk berkat-Mu Tuhan, untuk firman-Mu yang indah Tuhan yang sudah disampaikan oleh Christopher Chandra Tuhan hari ini Tuhan. Kiranya Kau pakai anak-Mu ini Tuhan lebih lagi Tuhan. Kiranya dapat membawa dampak yang baik Tuhan, dan memberkati sekelilingnya Tuhan, keluarga maupun tempat di mana dia berada Tuhan. Tuhan, saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami beri Tuhan, semuanya ya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan yang terbaik, kita akan sedikit mendengarkan pengumuman.
Shalom semuanya. Oke, nanti buat persembahan bisa scan QR code yang di layar ini atau bisa pakai envelope-nya itu yang ada sudah disiapkan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah disampaikan sore hari ini. Kiranya firman ini ditanamkan di hidup kami. Setelah ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Layakkan persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, di sini aku ada beberapa announcement. Yang pertama itu minggu depan bakal ada cell group di sini seperti biasa. Terus yang kedua, bagi yang tergerak untuk melayani, kita ada open recruitment buat divisi usher sama announcement. So buat tugas usher itu cuma untuk nge-welcome jemaat sama reaching them out and to make them feel at home. Terus tugas announcement itu bawain pengumuman di depan kayak aku ini sekarang dan ngajak teman-teman untuk participate dalam acara-acara. Terus yang terakhir itu minggu depan hari Selasa tanggal 24 Mei bakal ada dating class jam 7. Oke, sekian pengumumannya. Thank you semuanya. Oh ya, minggu depan jangan lupa teman-teman kita datang ibadah kenaikan nih ya. Jadi ada di atas ini. Oke, kita akhiri pada pada sore hari ini kita sama-sama berdiri sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak kuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kau layak. Katakan ajaib Kau. Kami udah cukup maju ke depan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita katakan Raja mulia. Mari kita akhiri acara ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau sertai aktivitas kami setelah ini. Tibakan kami sampai tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sertai kami selama seminggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Pengumumannya sampai di ya. God bless you all. Selamat pulang, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Oh, let's stand. Selangkah demi selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah ku yang gagal.